Selamat datang di channel Planet Internet, dan admin mengucapkan salam sehat selalu untuk para sahabat semuanya. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe, agar admin lebih bersemangat untuk update. Menyegel kekuatan Satya. Pada episode sebelumnya diceritakan manusia bertopeng yang tak lain adalah Anton kakaknya. Bernard meminta izin untuk diperkenankan membawa Satya ke hadapan gurunya supaya mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang sudah dilakukan oleh Satya. Satria yang mempunyai masalah personal dengan Satya itu akhirnya memberikan izin kepada pemuda bertopeng itu Karenakan pemuda bertopeng itu memberikan tanda pengenal yang sangat dikenal oleh Satria, yaitu sebuah token batu dengan gambar bangau di tengah-tengahnya. Ya, tanda pengenal itu adalah tanda dari organisasi Bangau Terbang, di mana Bangau Terbang itu sebenarnya adalah organisasi putih namun untuk mengontrol organisasi hitam, atau dikenal organisasi bawah tanah. Maka Bangau Terbang pun menjadi koordinasi dari semua organisasi bawah tanah di zona timur. Satya pun juga menjadi terkejut setelah pemuda bertopeng itu memiliki token batu simbol tertinggi dari organisasi gurunya. Dalam benak Satya kini mulai banyak berkecamuk berbagai macam pertanyaan mengenai siapa jati diri dari pemuda bertopeng itu. Dilihat dari usianya, jelas pemuda itu jauh di bawah usia dirinya. Namun kenapa sang guru memberikan token batu simbol tertinggi dari organisasi kepada pemuda bertopeng itu? Satya yang mendengar bahwa Satria mengizinkan kalau dia dibawa oleh pemuda bertopeng itu, maka Satya pun berusaha untuk mencari cara melarikan diri dari pemuda bertopeng itu. Karena walau bagaimanapun juga kekuatan dari pemuda bertopeng itu juga berada di atas dari kekuatan dirinya. Satu hal yang tidak mungkin untuk dirinya akan melawan. Apalagi di pihak Satria juga banyak orang-orang kuat di belakangnya. Satya pun mengambil satu gerakan yang hendak melompat ke arah pepohonan hutan tak jauh dari kawasan perbukitan dari villa pribadi Pak Hendra itu. Namun gelagat itu sepertinya dapat dibaca oleh Anton pemuda bertopeng itu. Dengan sekali gerakan cepat, maka Anton pemuda bertopeng itu kini telah berada di depan Satya. Melihat kecepatan dari pemuda bertopeng itu, maka Satya pun menjadi terkejut. Ternyata ilmu kecepatan dari gurunya itu benar-benar sudah dikuasai oleh pemuda bertopeng itu. Bahkan sepertinya jauh lebih baik dibandingkan dengan dirinya. Apa? Kamu mau melarikan diri? Jangan harap kamu bisa melarikan diri dariku. Meskipun kamu yang secara prosedural adalah sebagai kakak seperguruanku, namun jangan harap aku akan mengampunimu, kata Anton pemuda bertopeng itu. Hah, siapa juga yang mau kabur? Justru aku ingin secepatnya kembali menemui guru sebelum kamu duluan kembali, kata Satya untuk mengelak dari tuduhan pemuda bertopeng itu. Hahaha, kamu sudah ketahuan kalau mau kabur masih saja bisa mengeles. Sifat licikmu itu sangat cocok sekali dengan apa yang guru ceritakan kepadaku. Jadi jangan harap kalau aku bisa dengan mudah untuk kamu tipu, kata Anton pemuda bertopeng itu. Mendengar hal ini, Satya pun tidak ada cara lagi yang lain daripada harus pulang ke tempat guru.
Nya lebih baik dirinya bertarung dengan pemuda bertopeng itu sampai salah satu di antara mereka ada yang kalah, pikir Satya. Jangan mimpi kamu bisa untuk membawaku. Bagiku lebih baik meregang nyawa di tempat ini daripada harus kamu bawa untuk menghadap guru. Kata Satya, lalu dengan akal liciknya Satya menyiapkan satu serangan pukulan ke arah pemuda bertopeng itu, sambil tangan kirinya menyiapkan serbuk hitam untuk melarikan diri dari pemuda bertopeng itu. Ternyata pemuda bertopeng itu memang bukanlah orang yang bodoh. Dirinya yang sudah banyak mengenal bagaimana akal licik dari seorang pengecut. Dirinya tidak dengan mudah dapat dikelabui oleh trik yang digunakan oleh Satya itu. Anton pemuda bertopeng itu sudah memasang sebuah jerat sebelumnya di beberapa pohon yang akan masuk ke dalam hutan di bukit tempat villa pribadi Pak Hendra. Dengan berpura-pura menahan serangan itu, pemuda bertopeng sepertinya memang sengaja akan melepaskan Satya untuk melarikan diri masuk ke dalam hutan dengan menggunakan serbuk hitam untuk mengaburkan pandangan Satya. Sedangkan tangan kanannya melepaskan satu pukulan ke arah pemuda bertopeng itu. Seketika itu juga cahaya ungu pekat disertai deru angin menerjang ke arah pemuda bertopeng itu. Dan tangan kirinya melemparkan serbuk hitam untuk menghilangkan pandangan dari pemuda bertopeng itu. Beberapa orang seperti Satria Bernat dan lain-lainnya merasa terkejut karena Satya akan melarikan diri sedangkan pemuda bertopeng itu terlihat santai saja dengan gerakan melarikan diri dari Satya. "Awas, dia akan melarikan diri," seru beberapa orang kepada pemuda bertopeng. Namun tak lama kemudian terdengarlah satu pekik mengerikan. Dan ternyata suara itu adalah suara dari Satya di mana dirinya bagaikan tersengat aliran listrik. Di antara dua pohon itu terlihat Satya berdiri menegang dengan terlihat kilatan-kilatan listrik yang menyengat tubuh Satya dari dua pohon itu. Beberapa orang yang melihat hal ini menjadi terkejut. Bagaimana mungkin pohon bisa mengeluarkan aliran listrik seperti itu? Di saat beberapa orang tampak kebingungan, pemuda bertopeng itu berjalan dengan santainya menghampiri Satya yang tidak bisa bergerak dan berbuat apapun karena aliran sengatan listrik itu mengekangnya. "Kenapa masih berpikir untuk bisa kabur dariku?" kata Satya dengan senyuman mengejek. "Kurang ajar, cepat lepaskan aku dari efek kejut ini," kata Satya. Ya, bagi orang yang kemampuannya hanya pada tingkat hero seperti Satya ini, kecil kemungkinan untuk bisa melepaskan jeratan aliran listrik itu meskipun dengan mengerahkan kekuatan tenaga dalam semua itu akan sia-sia. Karena kamu akan melarikan diri, maka aku akan menyegel semua kekuatanmu supaya tidak bisa lari lagi. Biar guru sendiri nanti yang akan memberikan hukuman apa yang pantas untukmu, kata pemuda bertopeng itu. "Kurang ajar, jangan berani-beraninya kamu menyegel kekuatanku," teriak Satya. Dengan marah dan masih merasakan kesakitan yang menggigit seluruh tubuhnya karena efek dari penjara listrik yang dipasang oleh Anton pemuda bertopeng itu. "Apa yang sudah kamu perbuat, maka kamu akan menerima kembali akibatnya. Dan yang pasti hukuman paling berat akan kamu terima dari guru karena telah berani mengkhianati guru dan membuat banyak masalah besar di masa lalu.
kata pemuda bertopeng itu. Dan tanpa menunggu lebih lama lagi maka Anton pemuda bertopeng itu segera mengerahkan kekuatan di kedua tangan lalu dengan melakukan gerakan layaknya mengeluarkan jurus tangan-tangan. Anton pemuda bertopeng itu mulai mengeluarkan cahaya hijau. Lalu jari telunjuknya segera diarahkan ke Satya yang masih terkunci tegangan listrik dari perangkap yang dipasang oleh Anton. Cahaya hijau itu pun kemudian seperti menghujam ke kening dari Satya. Seketika itu juga jeratan listrik yang mengikat kedua kaki dan tangannya pun langsung berhenti, dan Satya kini terlihat jatuh terduduk di tanah tanpa memiliki tenaga sama sekali. Ya, ini dikarenakan Anton pemuda bertopeng itu telah menyegel semua kekuatan dari Satya. Setelah pemuda bertopeng menyegel kekuatan Satya, maka pemuda bertopeng itu pun segera menepukkan tangannya. Seketika itu juga dua sosok berjubah hitam dan memakai topeng berkelebat ke tempat itu. Kalian bawa manusia busuk ini ke tempat guru, nanti saya menyusul. Ada yang mau saya bicarakan sejenak dengan mereka, kata Anton pemuda bertopeng itu sambil mengarahkan pandangannya kepada Bernard dan teman-temannya. Baik, saya akan urus orang ini, kata salah satu orang berjubah itu yang sepertinya adalah suara dari seorang perempuan. Ya, dia memang tidak lain adalah Alena si walet merah yang dimintai bantuan oleh Anton. Lalu Anton pemuda bertopeng itu segera berjalan menuju ke arah Bernard dan teman-temannya yang masih memperhatikan bagaimana Satya diperlakukan oleh pemuda bertopeng itu sebagai tawanan. Terima kasih, saudara sudah memperkenankan saya untuk membawa manusia busuk itu. Jika kedepannya ada yang bisa kami bantu, maka jangan segan-segan untuk datang ke tempat kami. Sebisa mungkin kami akan berusaha untuk membantu, kata Anton pemuda bertopeng itu. Baik, terima kasih juga untuk semuanya. Saya secara khusus juga mengucapkan banyak terima kasih karena sudah memberikan hukuman yang pantas untuk Satya. Walau bagaimanapun juga saya pribadi sebagai orang yang dahulu pernah dekat dan bahkan hidup bersama dengannya, ada sedikit rasa tidak tega jika saya sendiri yang harus menjatuhkan hukuman itu. Namun berkat adanya saudara maka saya berharap hukuman yang setimpal bisa diberikan kepadanya, kata Satria. Jangan khawatir, kami akan memberikan hukuman yang setimpal dengan tindakan kejahatan yang sudah dilakukan oleh manusia busuk itu. Bahkan guru saya juga akan memberikan hukuman yang pastinya berat untuk dia. Karena sebagai seorang murid, dia justru mengkhianati gurunya sendiri, kata Anton pemuda bertopeng itu. Baiklah, saya serahkan saja semua itu kepada saudara. Karena saya yakin bahwa guru saudara pasti mempunyai keputusan yang bijaksana untuk memberikan hukuman apa yang pantas bagi dia, kata Satria. Iya, kalau begitu saya juga mohon pamit untuk segera kembali ke tempat guru saya dan menyerahkan manusia itu untuk diberikan hukuman yang setimpal dengan semua perbuatannya di masa lalu, kata Anton pemuda bertopeng itu. Lalu membungkukkan badannya sebagai tanda penghormatan. Dalam sekejap tempat itu pun kini mulai menjadi sepi.
Lalu Bernard dan teman-temannya serta semua anak buah dari Freddy Rudolph mulai membawa semua anak buah dari Pak Hendra yang tersisa. Mereka semua yang sudah disumpah oleh Bernard dan bahkan mereka juga sudah mendapatkan totokan pada beberapa urat saraf mereka sehingga jika mereka melakukan pengkhianatan maka totokan pada tubuh mereka akan mulai menggerogoti tubuh mereka. Dan tidak ada satu orang pun yang mampu untuk melepaskan totokan itu. Totokan yang diberikan oleh Bernard ini merupakan totokan unik yang sangat langka. Karena itu jika salah membuka totokan itu maka aliran darah dalam tubuh akan mengalir berlawanan sehingga akan menimbulkan pembengkakan pada seluruh tubuh kemudian perlahan-lahan akan membuat semua pembuluh nadi menjadi pecah. Ini benar-benar cara mati yang sangat menyakitkan. Jadi tidak ada cara lain bagi semua bekas anak buah Pak Hendra ini untuk tunduk kepada Bernard. Bagi seorang praktisi ahli bela diri hidup seperti ini memang sangat hina meskipun mereka mempunyai kemampuan bela diri yang tinggi namun mereka tidak akan bisa berbuat seenaknya sendiri apalagi harus mengkhianati janji setianya kepada Bernard. Namun tidak ada cara lain lagi bagi mereka karena sudah ditaklukkan oleh Bernard dan teman-teman. Itulah kisah pemuda yang menjadi sopir pribadi episode ke-111. Bagaimana kelanjutannya saksikan terus dan jangan lupa subscribe. Dan klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Akhir kata admin mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat semuanya.